Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Didi yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir bersama kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kasiswaan dan Wakil Kurikulum Bu Krisna dan Bu Sri Ibrahim. Yang terhormat Ibu Bapak Guru beserta TU SMN atas 5. Yang terhormat Bapak Adrianto selaku desiminasi budaya positif di SMN atas 5. Pertama adalah kita ucapkan puji syukur kepada Robi atas nikmat dan cintanya kita dipertemukan pada siang hari ini pada kegiatan desiminasi aksi nyata budaya positif sebagai penyelesaian CGP dalam misi pada dengan keadaan satu. Salawat atas salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai umatnya insyaallah mendapatkan syafaatnya di dunia. Bapak Ibu, izinkan saya atas nama ini sebagai MC untuk memimpin jalannya kegiatan pada hari ini. Pada hari ini kegiatannya yaitu sambutan-sambutan yang mungkin sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bu Krisna ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu destinasi yang akan disampaikan oleh Bapak Andrianto. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya panggil Bu Krisna untuk mewakili Bu Kepala Sekolah sebagai sambutan. Untuk Bu Krisna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Pada hari ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan nikmat, ya, diberi kesehatan nikmat, kesehatan jasmani rohani, dan kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk acara desiminasi budaya positif yang akan diberikan oleh Pak Andrianto selaku guru penggerak rekognisi dari PP ke CGP. Alhamdulillah juga budaya positif ini akan kita terapkan insya Allah ya kedepannya di dalam lingkungan peserta didik kita khususnya, dan juga di dalam lingkungan kegiatan belajar mengajar. Karena tidak menutup kemungkinan kita selaku guru pasti ada yang memiliki pribadi masing-masing yang berbeda. Nah, dengan kita akan mendapat penjelasan tentang budaya positif ini, maka kita akan menerima apa saja yang harus kita ubah atau apa saja yang harus kita tetap jalankan supaya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu menyenangkan bagi anak-anak. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Andrianto yang akan memberikan nanti desiminasinya. Semoga desiminasi tentang budaya positif ini bermanfaat bagi kita semua. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Krisna atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya kita langsung mendengarkan dan menyimak dari desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Andrianto berkaitan dengan budaya positif di lingkungan SDN Medan Tanggal 5. Kepada Bapak Andrianto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang terik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu Bapak Ibu, dan saya juga diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kita juga diberikan nikmat kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih pentingnya kita masih diteguhkan iman dan Islam kita. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada
manusia paling mulia, junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua hingga yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Krisna Setiorini dan Ibu Sri Prihatin yang hadir di tengah-tengah kita pada acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dan juga salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang pada kesempatan ini turut hadir juga dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif ini, saya akan berikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan aksi nyata di mana sebagai fasilitator rekognisi, saya harus menjadi calon guru penggerak juga Bapak Ibu. Jadi sambil mengajar, sambil belajar. Jadi ada dua kesempatan secara langsung yang saya dapatkan, berbagi ilmu dan juga saya harus mengikuti kegiatan. Di mana kegiatan ini berkaitan dengan calon guru penggerak, tetapi bentuknya rekognisi, semacam peralihan secara langsung Bapak Ibu, agar mendapatkan kesempatan dan mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Nah, yang saya laksanakan ini tidak sama seperti Bapak Ibu CGP reguler yang harus berurut dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, tapi saya melangsungkan diri sampai ke 1.4 Bapak Ibu. Lalu kenapa 1.1 sampai dengan 1.3 tidak mengikuti? Bukan tidak mengikuti, tapi itu sudah dimasukkan ke jadwal saya mengajar Bapak Ibu. Nah, dan kebetulan juga pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar Bapak Ibu calon guru penggerak dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta Bapak Ibu. Insya Allah nanti mungkin akan bertemu dengan calon guru penggerak di Kabupaten Bantul pada Lokakarya ke-7. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, tugas dari aksi nyata 1.4 adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Ini sangat kompleks sekali Bapak Ibu. Ketika kita mendengar budaya positif, mungkin yang di benak kita adalah kaitan dengan budaya, di mana kita juga punya budaya sekolah ya Bapak Ibu. Tapi kalau bagi kami, bagi saya pribadi, ini adalah ilmu baru yang memang cukup menarik untuk kita terapkan Bapak Ibu. Dan saya sudah mulai menerapkan hal ini, jadi saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu semua agar kita tahu posisi kita, agar kita bisa merubah apa yang sebagaimana kita laksanakan. Dan ini perubahan cukup luar biasa dengan adanya perubahan berdasarkan budaya positif ini terhadap peserta didik kita karena berpihak kepada murid Bapak Ibu. Yang pertama, kaitan dengan pengantar materi ini Bapak Ibu, di mana budaya positif ini sangat perlu diterapkan. Itu yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa budaya positif itu sangat perlu diterapkan dan dijaga eksistensinya pada lingkungan kelas. Ini yang paling utama, karena kita guru kelas semua ya Bapak Ibu, yang guru bidang studi juga ngajarnya di kelas juga. Maka yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak murid kita, budaya positif ini adalah dalam kelas maupun sekolah Bapak Ibu. Jika keberhasilan dalam kelas sudah mumpuni, maka Bapak Ibu harus mulai menyebarkan ke kelas-kelas yang lain sehingga menjadi budaya dalam sekolah kita. Lalu berikutnya, di sini juga jika memungkinkan budaya positif ini harus diterapkan di lingkungan rumah Bapak Ibu. Jadi apalah daya ketika memang kita menerapkan budaya positif hanya di sekolah tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua, mungkin hanya akan 50% saja kita dapatkan. Karena lebih lama waktunya murid kita itu berada di rumah, bukan di sekolah Bapak Ibu. Nah, tapi dengan dilatihkan di sekolah, kita komunikasikan di rumah, itu akan menjadi karakter yang cukup kuat sehingga budaya positif ini tertanam dengan baik, menjadi habit di dalam diri peserta didik. Nah, ketika saya mempelajari modul 1.4 Bapak Ibu budaya positif, saya merasakan telah menerapkan sebagian yang ada dalam materi ini. Hanya sebagian Bapak Ibu, karena materi ini cukup banyak sekali. Nah, banyak ilmu baru ya tentunya tentang budaya positif yang saya dapatkan, dan saya bersemangat untuk menerapkan lebih giat lagi pada setiap kegiatan di sekolah maupun diterapkan pada diri sendiri Bapak Ibu, sebagai seorang guru yang terus berusaha untuk mencapai posisi sebagai manajer di sekolah.
Dalam artian manajer di sini bukan posisi kita sebagai kepala sekolah Bapak Ibu, tetapi posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Nah, nanti akan sedikit banyak saya bahas. Ada 5 posisi kontrol guru, mulai dari guru penghukum sampai ke guru dengan taraf manajer Bapak Ibu. Mana yang positif dilakukan, mana yang sudah dianggap negatif untuk dilakukan. Maka yang negatif kita hindari, yang positif yang harus kita jalankan. Lalu berikutnya, salam dan bahagia saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu guru hebat SDMPTN atas 05 tercinta, mari kita bersama-sama berkolaborasi. Karena inti dari budaya positif adalah ini Bapak Ibu, kolaborasi. Jika kita tidak ada kolaborasi dan tidak ada saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, itu nonsen Bapak Ibu. Tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Budaya sebagus apapun di sekolah kita, jika tidak dilaksanakan dengan penuh kolaborasi antar guru dan karyawan, dan antar guru, karyawan, dan pimpinan, serta seluruh sivitas akademik yang ada di sekolah kita, baik murid, guru, kepala sekolah, maupun komite sekolah, serta orang tua sebagai stakeholder Bapak Ibu. Jadi untuk dapat terlaksananya dengan baik budaya ini, maka perlu adanya kolaborasi dari seluruh sivitas akademik sekolah. Makanya saya sampaikan salam dan bahagia, karena salam dan bahagia adalah kemuliaan tertinggi-tingginya dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kita mengantarkan siswa kita keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagaimana amanat Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ada pertanyaan sedikit menggelitik di dalam modul, apakah penting menciptakan budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Budaya positif itu sangat penting Bapak Ibu, sangat penting diimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Karena dengan menciptakan suasana yang positif, kita jangan dulu ke budaya, kita ciptakan dulu suasana saja Bapak Ibu. Suasana yang positif dalam pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Kalau suasananya sudah positif, maka tingkat ketertarikan peserta didik atau murid kita juga akan tinggi Bapak Ibu. Kalau suasananya sudah positif, maka motivasi belajar dan mengajarnya pun akan tinggi Bapak Ibu. Maka sebelum kita ke budaya positif, yang harus kita terapkan lebih dulu adalah suasana positif. Kita bangun dulu aja suasana positif. Dimanapun Bapak Ibu berada, dengan gaji yang seberapapun, jika memang tempatnya tidak menjadi suasana yang positif, pasti Bapak Ibu tidak akan merasa nyaman. Berbeda dengan gaji besar, suasana positif Bapak Ibu. Betul ya? Udah menggaji besar, suasananya juga positif gitu. Maka itu akan membuat rasa nyaman, dan sekolah kita akan serasa rumah kedua Bapak Ibu. Nah, di samping itu juga peserta didik akan terbiasa menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga akan berdampak positif dalam kehidupannya. Saya percaya dan saya yakin mulai dari anak memasuki gerbang sekolah sudah ada dampak positif dan suasana positif yang kita bangun Bapak Ibu. Mulai dari penyambutan peserta didik dengan senyum, sapa, dan salam, terbiasa menyebutkan Trimegipur ya Bapak Ibu, salam, terima kasih, dan tolong, itu cukup luar biasa. Sudah kita membangun suasana positif untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Itu hal kecil Bapak Ibu. Lalu berikutnya, konsep inti budaya positif ada banyak. Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, yang mungkin tidak ada di pembelajaran-pembelajaran lain, yang mungkin juga Bapak Ibu yang masih terus berjuang ingin menjadi calon guru penggerak. Ini inti dari pembelajaran budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mengenal tentang pembelajaran paradigma baru yang memang sinerginya dengan pembelajaran kurikulum merdeka Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita akan mengenal disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal Bapak Ibu. Ini juga sudah Bapak Ibu kenal. Nilai-nilai kebijakan universal mulai dari PPK, sekarang sudah menjadi profil pelajar Pancasila, dan ke-16 atau 18 sikap yang tertanam dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2006 juga sudah mulai kita terapkan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Lalu berikutnya ada teori motivasi, dan kita akan sedikit mengemas tentang hukuman dan penghargaan masih berlakukah di zaman era global ini dengan adanya hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Lalu berikutnya
ada keyakinan kelas sebagai pengganti peraturan kelas atau peraturan sekolah, Bapak Ibu. Nanti kita akan coba sedikit praktekkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas agar Bapak Ibu mulai mencoba, karena kurikulum Merdeka sudah merujuk kepada keyakinan kelas, Bapak Ibu, yang sifatnya dua arah, bukan hanya satu arah lagi. Lalu berikutnya ada kebutuhan dasar manusia berdasarkan kasus-kasus yang terjadi menurut ilmu psikologi dan psikiater, Bapak Ibu, itu didasarkan atas kebutuhan dasar manusia. Bu Septi akan galak kalau dia lagi lapar karena mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah betul, makanya ini kaitan dengan kebutuhan dasar ini. Siapapun orang yang lapar pasti akan lebih galak daripada orang yang kenyang, Bapak Ibu. Karena ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, ada lagi nanti yang lain yang akan saya jelaskan terkait dengan kebutuhan dasar, seperti kita membutuhkan kasih sayang, begitu ya Bapak Ibu, kekuasaan, kebebasan dan sebagainya. Maka di sini restitusi akan mendorong kita itu hanya memberikan stimulus dan respon. Nantinya si peserta didik yang akan mendorong dirinya sendiri untuk mendapatkan kepuasan terhadap konsekuensi yang memang dia dapatkan. Itu Bapak Ibu, itu yang saya bagikan, karena menurut saya di pelatihan manapun selain di CGP ini belum pernah dibahas, kecuali pembelajaran paradigma baru dan disiplin positif ini sering dibahas. Tapi terkait dengan teori motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar, 5 fungsi kontrol, dan segitiga restitusi itu hanya di guru penggerak. Makanya kami calon-calon guru penggerak atau yang sudah guru penggerak mempunyai peran dan nilai untuk saling berbagi terkait dengan materi tersebut, Bapak Ibu. Lalu berikutnya kita akan mulai ke pembelajaran paradigma baru. Ini sudah dikenal oleh Bapak Ibu semua, di mana pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Kembali lagi kita sudah mengenal makna baru atau kata baru tentang berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran? Saya ingin mendengar dari Bapak Ibu apa sih makna disiplin. Saya akan pilih dari guru yang paling cantik terlebih dahulu. Silakan Bu Ningrum. Menurut Bu Ningrum disiplin itu apa? Terima kasih Pak Andre atas waktunya. Menurut pendapat saya, untuk disiplin seperti kita datang tepat waktu ke sekolah. Betul. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu sesuai dengan apa yang telah ditentukan waktunya oleh si guru. Lalu peserta didik juga dapat bekerja sama dalam tugas-tugas kelompok. Baik. Jadi mengerjakan tugas kelompok tepat waktu. Ya, disiplin berhubungan dengan waktu tentunya. Seperti itu. Ya, Baik, terima kasih Bu Ning. Jawaban yang bagus, luar biasa. Bapak Ibu ada lagi yang mau menyampaikan apa sih ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Saya persilakan perwakilan dari guru olahraga. Apa sih disiplin menurut guru olahraga? Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin itu harus mengikuti peraturan yang ada, seperti memakai seragam yang lengkap, rambut terutama. Seperti saya guru olahraga, rambut juga harus rapi, anak-anak dan juga gurunya juga harus mencontohkan. Itu aja Pak. Baik, terima kasih. Ini sudah disampaikan oleh perwakilan guru kelas dan perwakilan guru olahraga. Maka sekarang kita dengarkan dari perwakilan guru agama. Silakan Bu Emi. Ya, menurut saya kalau mendengar kata disiplin mungkin bisa diartikan dengan tata tertib kali ya Pak. Tata tertib atau peraturan yang harus kita patuhi atau kita jalankan. Karena peraturan itu sudah kita buat gitu.
jadi harus ditaati. Gitu. Baik, terima kasih Bu Emi. Terima kasih Bu Ningrum, Bu Septi dan Bu Emi yang sudah membantu saya menjawab terkait dengan makna kata disiplin yang terbayang di benak Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Bu Ningrum, baik Bu Septi maupun Bu Emi, ada korelasinya Bapak Ibu, ada benang merahnya. Jadi makna disiplin ini sebagai pemenuhan kebutuhan peraturan gitu ya, atau pemenuhan kebutuhan terhadap waktu kalau kata Bu Ningrum. Kalau kata Bu Septi terhadap peraturan sekolah, baik dari seragam, rambut dan sebagainya yang kaitan dengan kedisiplinan. Baik Bapak Ibu, jadi di dalam budaya positif tersebut, makna disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi inti daripada disiplin ini ya Bapak Ibu, adanya kepatuhan. Hanya saja yang kita lakukan sekarang ini memberikan bentuk stimulusnya berdasarkan motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah ini yang memang sudah dianggap sebagai motivasi yang negatif. Jadi kita membiasakan peserta didik kita didisiplinkan dengan cara yang memang satu arah, porsinya dari kita. Kita tahu anak terlambat ya karena kita yang buat peraturan, begitu Bapak Ibu. Anak tahu tidak mengerjakan tugas ya karena memang tugasnya itu berdasarkan satu arah dari kita saja. Kita tidak pernah bertanya apakah anak kita mau tidak mengerjakan tugas itu, sepakat tidak masuk jam segitu, gitu Bapak Ibu. Maka ini yang akan kita hilangkan, motivasi yang bersifat eksternal Bapak Ibu, dimana kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman gak sih kalau kita didisiplinkan? Kadang kalau kita yang didisiplinkan orang lain, kita ada ketidaknyamanan gitu ya Bapak Ibu, karena berhubungan dengan keterpaksaan atau dipaksa untuk disiplin. Mungkin pada teori-teori sebelumnya yang kita pelajari, didisiplinkan itu adalah suatu bentuk pelatihan agar menjadi kebiasaan, nantinya sudah menjadi habit, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita masih percaya dan sadar pada motivasi eksternal ini cukup baik, gitu Bapak Ibu. Apalagi kalau kita flashback zaman kita sekolah, kita didisiplinkan oleh guru kita, kayaknya berhasil banget ya gitu Bapak Ibu. Walaupun ada keterpaksaan, pasti ada rasa ngegereneng gitu Bapak Ibu di belakang, ketidakpuasan atau ketidaksesuaian dengan kenyataan yang memang Bapak Ibu inginkan. Nah itulah yang akan kita hubungkan terkait dengan disiplin positif ini. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah pada disiplin positif berkaitan dengan disiplin diri Bapak Ibu, di mana disiplin diri ini yang memiliki motivasi internal, jadi tumbuh di dalam diri kita sebagai bentuk kesadaran. Jadi bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya reward atau penghargaan, tetapi karena memang kita ingin gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kamu datang pagi banget, ya saya ingin datang pagi, saya ingin lebih pagi daripada orang lain. Nah, kenapa kamu kok mengerjakan tugas sebanyak itu yang diberikan oleh gurumu? Ya karena saya butuh. Dengan mengerjakan tugas ini, maka ini bentuk latihan atau bentuk drill yang saya laksanakan selama pembelajaran. Nah itu yang kita inginkan Bapak Ibu, yang tumbuh dari dalam diri peserta didik kita yang kaitan dengan disiplin positif. Jadi bukan karena adanya keterpaksaan, bukan karena adanya ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap hukuman, dan juga bukan karena adanya stimulus yang kaitan dengan penghargaan atau reward Bapak Ibu. Maka menurut salah satu ahli disimpulkan bahwa disiplin itu adalah suatu bentuk belajar Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik di sini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal. Jadi dengan cara disiplin diri tadi yang tumbuh di dalam diri si peserta didik, si anak akan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik Bapak Ibu, atau bukan karena ada stimulus dan dorongan dari luar, tapi dorongan dari dalam dirinya karena memang kemauannya Bapak Ibu. Nah ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Saya tidak akan bahas terlalu banyak karena sudah Bapak Ibu dapatkan informasi yang kaitan dengan nilai-nilai kebajikan.
Nilai kebajikan yang pertama adalah nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Itu nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua adalah berkebinekaan global, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga kemandirian, bernalar kritis, Bapak Ibu, bergotong royong. Itu merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya tujuan pembelajaran kita hanya mengacu kepada nilai-nilai kebijakan ini, Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa membuat anak berkolaborasi atau bergotong royong, maka nilai kebajikan gotong royong sudah terpenuhi. Jika memang sesuatu hal perlu adanya dukungan atau perlu adanya bantuan dari Yang Maha Kuasa, maka kita sudah menerapkan nilai keimanan dan ketakwaan. Begitupun dengan bernalar kritis, bergotong royong, lalu berkebinekaan global. Itu yang kita terapkan sudah cukup simpel dan efektif, Bapak Ibu. Sebelumnya kita mengenal dengan nilai-nilai kebijakan universal yang cukup luar biasa, yang tertulis sebanyak 18 kebijakan atau nilai-nilai kebajikan universal seperti toleransi, rasa hormat, rasa ingin tahu, integritas, mandiri, menghargai, bersifat antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Ini yang sudah dijabarkan secara rinci dari pengamalan profil pelajar Pancasila. Lalu berikutnya, ini lebih banyak lagi yang saya tampilkan, Bapak Ibu. Ini apakah ini semua nilai-nilai kebajikan? Betul. Jadi tujuan pencapaian disiplin itu agar anak-anak kita mempunyai sifat peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan sebagainya, Bapak Ibu. Dengan adanya disiplin positif tadi, maka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tersebut. Lalu berikutnya, terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, Bapak Ibu. Ini menarik, Bapak Ibu. Selama ini kita digadang-gadang ketika mengajar itu harus dikaitkan dengan dua kekuatan besar, yaitu reward dan punishment. Betul tidak? Yang anak yang bersikap negatif, maka kita harus berikan punishment, gitu ya. Dan anak yang bersifat positif, maka kita harus berikan reward atau penghargaan. Ternyata di dalam teori motivasi itu sudah tidak berlaku, Bapak Ibu. Maka kita sudah harus menghilangkan baik hukuman maupun penghargaan, Bapak Ibu. Karena dua-duanya mempunyai dampak negatif yang cukup kuat di dalam diri peserta didik, Bapak Ibu. Nah, seperti apa? Saya akan tarik Bapak Ibu ke dalam teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghadirkan ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di dalam teori motivasi, si anak itu mau mengikuti gurunya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita ingin dengan reward untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, termasuk bintang. Kan suka ya, zaman dulu waktu saya ngajar di swasta juga, nanti kamu dapat bintang warna biru, nanti kamu dapat bintang warna emas. Itu berdasarkan teori motivasi terkait dengan perilaku manusia, mau itu karena ada ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita akan arahkan di sini, Bapak Ibu. Mereka kita berikan kemerdekaan untuk menjadi dirinya sendiri serta mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai apa? Nilai kebajikan yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Penjelasannya seperti apa? Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan paling rendah, Bapak Ibu. Jika anak masih mempunyai motivasi ini, maka motivasi dirinya, disiplin positif di dalam dirinya masih sangat rendah, Bapak Ibu. Karena dia
perilaku manusia semacam ini, biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melaksanakan? Contoh, kita di Woro-Woro untuk mengikuti pengisian Sulinjar. Kalau di dalam dirinya masih ada yang bertanya, kalau saya tidak mengerjakan, apakah saya akan dapat hukuman atau tidak? Atau apa yang saya akan dapatkan? Nah, itu kita masih, motivasinya masih di sini Bapak Ibu. Masih di motivasi terendah untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh kedua, besok kita upacara, seluruh ASN harus hadir di hari Minggu untuk upacara. Kita berdatang kan ya? Karena tahu ada hukuman disiplin yang kita hindari ini kan ya Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya kita masih di tahap ini, nggak ada kesadaran wah ini patriotis nih, saya datang karena nilai Pancasila. Belum ada Bapak Ibu ke arah sana. Maka posisi motivasi kita masih di sini. Kalau diiming-iming hukuman, pasti kita akan menjalankan supaya tidak terkena hukuman. Begitupun anak murid kita Bapak Ibu. Karena motivasi yang paling rendah adalah motivasi menghindari hukuman. Lalu yang kedua, ini manusiawi banget Bapak Ibu. Ketika mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini satu tingkat lebih tinggi. Kalau orang yang mengiming-iming imbalan itu ternyata lebih bagus daripada yang menghindari hukuman. Nah, di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang yang dengan motivasi ini bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi, apa konsekuensi atau apa hukuman yang saya dapatkan ketika saya tidak mau mengikuti ini? Kalau ini, apa yang bisa saya dapatkan kalau saya datang mengikuti kegiatan ini? Begitu Bapak Ibu. Tapi dengan kehadiran Bapak Ibu hari ini, saya percaya Bapak Ibu tidak di sini, tidak di dua sikap ini. Saya tidak mengiming-iming membayar Bapak Ibu, saya juga tidak mengiming-iming untuk memberikan hukuman kepada Bapak Ibu karena siapalah saya. Tapi Bapak Ibu atas dasar ini Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan tadi satu lagi, mana tadi satu lagi? Apabila melakukannya, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan dihargai. Mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tingkatannya sudah di tingkatan ketiga dengan hadirnya Bapak Ibu di diseminasi ini. Karena tidak ada imbalan, tidak ada hukuman, tetapi Bapak Ibu di sini melakukannya karena nilai-nilai yang Bapak Ibu yakini, dan Bapak Ibu juga melakukannya karena motivasi tersebut membuat memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi ada dorongan di dalam diri kita masing-masing, dan itu yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu ke murid-murid kita agar mempunyai rasa yang dorongannya memang dari hati dan pikirannya. Lalu berikutnya, kaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan ini sudah dianggap sebagai nilai yang negatif ketika kita menerapkan di dalam pembelajaran? Hukuman ini adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku seseorang agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Maka kalau ada orang yang berkendara tidak mengenakan helm, maka dia akan ditilang polisi, begitu ya Bapak Ibu. Kenapa ada tilangan? Kenapa ada hukum tilang? Karena hukum tilang tersebut untuk mendisiplinkan, begitu ya Bapak Ibu. Tapi apakah semua orang sekarang pakai helm dengan adanya hukuman? Tidak juga kan Bapak Ibu. Kadang saya pernah ditilang polisi, ditanya, kenapa kamu nggak pakai helm? Karena saya yakin di jalan ini tidak ada bapak. Begitu kan ya? Pernah saya banget begitu Bapak Ibu. Karena setiap saya lewat sini nggak ada bapak. Jadi buat apa saya menggunakan helm? Itu karena dampak dari hukuman Bapak Ibu. Begitupun anak murid kita. Ketika kita kasih hukuman yang bersifat menghukum, maka di dalam hatinya besok lusa gua nggak mau lagi ketemu dengan guru itu. Akan ada gerangan begitu Bapak Ibu. Karena disiplinnya berdasarkan hukuman. Berbeda lagi dengan disiplin dengan penghargaan Bapak Ibu. Sesuatu yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu berdasarkan kemauan.
atau berdasarkan imbalan, Bapak Ibu. Nah, di sini kadang dia mau melakukan jika ada imbalannya, jika tidak ada nonsen, Bapak Ibu. Tidak akan pernah melakukan. Maka itu yang dianggap buruk terhadap sikap disiplin positif yang selama ini sudah kita jalankan di dalam pendidikan. Lalu bagaimana cara mendorong agar si anak ini, cara memberikan stimulus agar si anak ini mau melakukannya berdasarkan keyakinan, Bapak Ibu? Ada di tahapan selanjutnya, Bapak Ibu. Kita akan membuat konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi hukuman dan penghargaannya kita hilangkan, tapi kita ganti dengan konsekuensi. Apa konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat dari perbuatan. Akibat terbagi dua. Ada akibat positif, ada akibat negatif. Jadi apakah itu bentuk hukuman dan penghargaan? Sama aja dong. Konsekuensi positif itu adalah penghargaan, konsekuensi negatif itu adalah hukuman. Berbeda, Bapak Ibu. Kalau hukuman biasanya dibuat satu arah, gurunya yang membuat. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka saya akan kasih 50 soal. Yang buat siapa, Bapak Ibu? Gurunya, jelas. Anak-anak, kalau kalian mengerjakan dengan rapi, nanti ibu kasih coklat. Siapa yang memberikan coklat? Anak suka coklat? Belum tentu. Tidak semua anak suka coklat. Siapa tahu dengan memberikan stimulus seperti itu, yang tidak suka coklat dia tidak akan termotivasi, Bapak Ibu. Tapi dengan konsekuensi kita bisa bertanya, anak-anak, ada tugas matematika 5 soal saja. Bagaimana menurut kalian? Cukup nggak 5 soal? Dengan waktu yang ada, Pak, cukup. Baik, sekarang konsekuensinya gimana bagi yang tidak mengerjakan? Ada komunikasi dua arah, Bapak Ibu. Jadi si anak yang akan memberikan jawaban, si murid yang akan memberikan solusi kepada kita semua. Seperti apa konsekuensi positifnya, seperti apa konsekuensi negatifnya. Tapi kita harus menyeleksi konsekuensi tersebut sesuai dengan makna pembelajaran. Jika memang tidak berkaitan dengan makna disiplin atau tidak berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan yang universal, maka tidak dijadikan sebagai konsekuensi, Bapak Ibu. Karena kadang anak-anak ketika kita berikan komunikasi dua arah itu suka memberikan konsekuensi yang menurut dia enak. Kalau kita sudah selesai, kita boleh mengganggu orang lain, misalkan kita boleh makan di dalam kelas, apakah boleh, Pak? Nah, itu termasuk dengan kebijakan universal tadi. Apakah ada makna tanggung jawab? Apakah ada makna disiplin? Apakah ada makna empati terhadap orang? Jika memang tidak ada, maka konsekuensi tersebut tetap harus kita saring, Bapak Ibu, agar meluruskan jalan si anak ke dalam disiplin positif sesuai dengan kebijakan universal tadi. Lalu berikutnya terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini yang paling penting, Bapak Ibu, karena di kelas sudah tidak boleh ada peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya kita yang buat. Kita yang tempel, yang melaksanakan anak murid. Kitanya tidak. Tapi dengan keyakinan kelas, di sini harus menjadi keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau bentuknya kesepakatan, maka ada komunikasi dua arah. Kita memberikan respon kepada peserta didik merespon kita untuk melakukan keyakinannya di dalam kelas. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, maka yang terjadi tidak akan ada lagi orang yang berkendara tidak menggunakan helm. Kok bisa? Kan udah yakin kalau kita pakai helm maka kita akan selamat, begitu Bapak Ibu. Perkiraannya seperti itu. Karena sudah menjadi keyakinan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan harus pakai helm, gitu kan? Jadi kita ngeyel dalam diri kita, ngapain orang dekat ini, ngapain harus pakai helm. Tapi kalau unsurnya dorongan dari diri, kalau kita yakin mencegah sedikit dari kecelakaan, gitu ya Bapak Ibu, maka helm itu cukup menjadi keyakinan yang terdorong dalam diri kita. Nah, itu salah satu bentuk keyakinan. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Selama ini kan kita hanya menulis dan menempel, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Yang saya coba, kita gunakan post-it. Post-it dibagikan ke masing-masing murid, Bapak Ibu.
dibagikan. Ini contoh doang ya. Dibagikan oleh Bapak Ibu ke masing-masing murid. Dalam waktu yang bersamaan, bukan cuma gurunya saja, bukan cuma muridnya saja yang menulis di post-it ini Bapak Ibu, tetapi kita juga selaku guru boleh menuliskan apa yang akan kita sepakati di dalam kelas. Sebelumnya kita kasih stimulus dulu. Ini anak-anak, kita akan buat kesepakatan kelas yang nantinya mudah-mudahan menjadi keyakinan di dalam diri kalian sesuai dengan kemampuan disiplin positif kalian yang mengarahkan kepada nilai-nilai ini. Nilai tanggung jawab, empati, disiplin, saling menghormati, yang kaitan dengan itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak menulis tidak akan asal menulis. Nah, dia akan menulis misalkan seperti ini. Datang tepat waktu dengan toleransi 15 menit. Misalkan seperti ini. Nah, nanti si anak akan membawa post-it tersebut untuk ditempelkan ke depan. Jadi tidak usah dikasih nama agar kita tidak menandai anak-anak tersebut. Kalau anak yang nulis jelek itu tandai biasanya. Dasar dia gitu kan, nulisnya jelek banget. Tapi kalau tidak dinamai, dia akan menempel. Tempel di papan tulis. Semua menempel begitu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu kelompokkan mana yang termasuk disiplin, mana yang termasuk tanggung jawab, mana yang termasuk empati. Setelah itu baru Bapak Ibu plenokan bersama murid sebelum ditulis menggunakan kalimat yang baik. Diplenokan dulu, ambil, bacain. Gimana anak-anak, apakah ini setuju? Nanti ada yang kontra biasanya. Kayak tadi misalkan datang tepat waktu dengan toleransi 15 menit. Dia akan ada yang ngomong, tidak Pak, 15 menit itu kelamaan untuk toleransi. Cukup 5 menit saja. Gimana audiens? Oke Pak, Pak Andri sepakat. Ditulis, datang selalu tepat waktu dengan toleransi hanya 5 menit dari waktu yang ditentukan. Sudah jadi satu kesepakatan Bapak Ibu. Ketika besok ada anak yang lebih dari 5 menit, maka dia akan kembali ke sini mendapatkan konsekuensi. Jadi setelah Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, maka bicarakan juga konsekuensinya seperti apa. Misalkan saya sering banget melihat anak Putrisna di jam pembiasaan itu berbaris di depan. Itu sudah menjadi konsekuensi agar tidak mengganggu anak yang memang sudah di dalam kelas dan mengikuti kegiatan pembiasaan. Konsekuensinya apa? Harus menunggu sampai pembiasaan selesai baru bisa masuk kelas. Merugikan siswa tidak? Tidak Bapak Ibu. Anak masih tetap ikut belajar? Boleh. Apakah dengan berdiri di depan anak tidak mengikuti pembiasaan? Tetap mengikuti pembiasaan. Hanya saja tidak ada yang dirugikan. Dengan mereka berdiri di depan, kalau mereka masuk banyak yang dirugikan karena anak lain akan merasa terganggu. Itu Bapak Ibu yang kaitan dengan bagaimana adanya keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan rasa disiplin diri yang dorongannya dari internal Bapak Ibu. Ini juga saya sudah coba. Jadi ketika memang ada yang berisik, kita tinggal berbicara seperti ini aja. Anak-anak, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita ketika belajar tidak membuat kerumunan Pak misalkan, atau tidak bergemuruh Pak, atau selalu membuat tenang dalam belajar. Jadi akan dikembalikan ke keyakinan kelas masing-masing. Lalu berikutnya, ini yang kaitan dengan 5 kebutuhan dasar. Kok ada anak ngeyel aja? Apa yang salah? Ini Bapak Ibu, dia tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini. Kalau anak masih ngeyel aja, sudah dibuat keyakinan kelas, sudah dibuat kesepakatan kelas, ada yang salah di sini. 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang yang merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa ini jadi masalah? Yang pertama, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu kebutuhan primer Bapak Ibu, yang menjadi kebutuhan utama. Yang pertama adalah kebutuhan primer yang kaitan dengan perut. Betul nggak? Orang akan lebih galak ketika dia lagi lapar. Maka dia akan salah berbuat ketika kondisinya memang dia lapar Bapak Ibu. Nah di sini kebutuhan yang dia dapatkan adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Orang juga
akan lebih berbeda dengan orang lain ketika tidak punya rumah, Bapak Ibu. Karena memang kebutuhan orang itu harus punya makanan, harus punya rumah agar dia bisa bertahan hidup, Bapak Ibu. Maka kita cari tahu di sini. Ketika memang masih ada anak, misalkan pada saat pembagian PMTAS, ribut aja ngerebutin makanan orang. Siapa tahu ini yang jadi masalah. Di rumahnya nggak pernah ada makanan. Kan kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu. Di kelas saya ada Stephen. Kerjaannya itu membantu teman-teman yang lain mengumpulkan tepak makan. Tapi harus diupahi satu makanan. Ternyata ketika saya tanya, iya Pak, saya nggak pernah dikasih makanan Pak di rumah Pak. Berarti kebutuhan ini yang harus dia dapatkan untuk bertahan hidup. Dia siap membantu teman-temannya mengumpulkan tepak makan, sampai mengumpulkan box sampai ke bawah, asal diimbali makanan ataupun sedikit makanan, Bapak Ibu. Yang kedua, yang kaitan dengan kasih sayang dan rasa terima, Bapak Ibu. Kadang anak mencari perhatian kita karena ini, kurangnya kasih sayang di rumah. Saya lagi membuka kelas psikologi sebetulnya di kelas 6 itu. Setiap pulang sekolah, siapapun yang bermasalah, silakan datang ke kelas saya, mau nangis, mau senang. Karena apa? Saya sedang menerapkan segitiga restitusi. Bukan modus Bapak Ibu. Saya menerapkan segitiga restitusi dan berhasil Bapak Ibu. Nah, kebanyakan anak kita di sini penguasaan, kasih sayang, dan kebutuhan bertahan hidup. Lebih banyak di sini. Masalah yang dibawa ke sekolah pasti masalah yang berkaitan dengan keluarga. Karena saya bertanya, kamu kan dari kelas lain, kenapa kamu senang cerita ke saya? Karena tidak ada tempat cerita. Begitu Bapak Ibu. Di rumah orang tua kamu sibuk. Saya jadi berpikir saya bisa menemani orang lain bercerita, tapi tidak untuk anak saya. Kadang juga jadi berpikir buat kita gitu. Ini anak saya temenin cerita sampai dia menemukan solusinya, sehingga dia ada senyuman di wajahnya, tapi belum tentu dengan saya menemani cerita anak saya. Kadang jadi berpikir seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan penguasaan? Pasti di kelas Bapak Ibu ada anak yang selalu ingin nomor 1, nggak mau salah, nggak mau kalah dengan orang lain. Di dalam dirinya tertanam sifat penguasa Bapak Ibu. Dia ingin menjadi yang terdepan. Dengan anak seperti itu, maka kita juga harus tahu cara pengelolaan dalam keseimbangan disiplin positifnya seperti apa. Ada juga yang di sini terkekang dia Bapak Ibu. Di rumah terkekang, di sekolah terkekang dengan segala peraturan. Jadi dia inginnya bebas. Contohnya seperti apa? Misalkan Buning lagi ngajar. Itu anak tiduran aja Buning. Buning tanya, kamu ke depan nak? Sini bantuin Buning baca. Misalkan Buning begitu. Si anak lagi ke depan. Mau baca? Enggak. Terus kamu ngapain ke depan? Karena disuruh. Ya udah kamu duduk lagi. Dia akan jarang untuk duduk lagi. Anak di sini perlu ini. Perlu adanya kebebasan. Maka pembelajaran berdiferensiasi diperlukan untuk anak dengan kebebasan. Untuk anak yang kekurangan kasih sayang, Bapak Ibu, itu sangat relevan sekali. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi datang ke sekolah itu dia hanya senang-senang aja untuk menyenangkan dirinya Bapak Ibu. Nah, dengan kita mengetahui berbagai kasus muncul berdasarkan kebutuhan dasar ini, maka yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah restitusi Bapak Ibu. Ini langkah sebagai bagian daripada kita guru kelas yang merangkap sebagai guru BK. Karena kalau kita di SD itu nggak ada BK, nggak ada BP Bapak Ibu. Nggak ada guru BP ya Bapak Ibu. Yang ada guru kelas yang merangkap menjadi guru BP atau guru BK, bimbingan dan konseling. Dan ini sangat baik diperhatikan kepada anak-anak kita agar proses menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka. Jadi kadang kita jangan mengucilkan karena tuh anak selalu bermasalah, kita kompor-komporin anak lain. Nah, udah yang itu gak usah ditemenin, pusing lah ibu mah. Bapak mau pusing dengan anak itu. Udah biarin gak usah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tugas kita adalah mendorong untuk mengembalikan mereka kepada kelompoknya justru agar dia diterima. Dengan cara seperti apa? Ada beberapa cara yang harus dilakukan Bapak Ibu.
Sebelum mengetahui itu beberapa cara, kita harus berada di sini dulu. Kita berkaca diri, kira-kira di 5 posisi kontrol guru ini kita ada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Sebelum kita merestitusi, kita berkaca diri dulu. Kita sudah ada di 5 posisi kontrol guru ini sebagai yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau saja, atau sebagai manajer, Bapak Ibu. Baik, saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Untuk tipe guru penghukum itu, dia biasa mengeluarkan suara sedikit tinggi, Bapak Ibu. Yang kedua, bahasa tubuhnya, matanya sedikit melotot, Bapak Ibu. Lalu dengan jari yang menunjuk-nunjuk. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Tipe guru seperti itu adalah tipe guru penghukum, Bapak Ibu. Apakah itu salah? Tidak. Pada kegiatan sebelum saya mengetahui ini kita benarkan saja sebagai bentuk disiplin. Betul nggak, Bapak Ibu? Kadang kita memerlukan seperti ini. Tapi dampaknya yang harus kita tahu, mungkin murid akan marah, Bapak Ibu. Makanya kita sudah mengenal sekarang ini beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tipe penghukum itu adalah satu-satunya tipe yang cukup luar biasa karena bisa mendisiplinkan. Tapi baru-baru ini di detik.com ada guru menggorok murid ya, Bapak Ibu. Nah itu karena adanya kekesalan. Murid marah, Bapak Ibu. Dendam, Bapak Ibu. Ya, murid gorok guru. Baru banget itu di daerah Jawa ya kalau nggak salah. Bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, Bapak Ibu. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut akan melihat motor dan mobil Bapak Ibu guru dengan menggoreskan kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini dampak negatif yang ditimbulkan ketika kita menjadi seorang penghukum, Bapak Ibu. Walaupun pada dasarnya, pada sebelum era-era sebelumnya, ini tidak menjadi sebuah persoalan, Bapak Ibu. Karena tingkat penghormatan murid lebih tinggi daripada anak-anak zaman Gen Z seperti sekarang ini. Tipe kedua, pembuat merasa bersalah. Nada suaranya memelas, Bapak Ibu. Tapi ini lebih kejam daripada yang suara tinggi. Ini terendah, Bapak Ibu, tingkatannya sebetulnya. Halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu, tapi yang dikatakan membunuh. Adik, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa ya? Kamu senang sekali mengecewakan ibu. Dengan begitu akan ada rasa bersalah yang cukup luar biasa. Beda dengan anak yang tadi dihukum. Kalau anak yang tadi dihukum dia menggerangan ya Bapak Ibu, tidak terima. Kalau yang ini di dalam dirinya akan ada perasaan bersalah yang begitu dalam, Bapak Ibu. Apa dampaknya? Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Ini yang paling parah, Bapak Ibu. Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi yang tertanam rapat di dalam tubuh murid, murid merahan perasaannya. Mungkin ini alasannya kenapa sampai ada yang loncat dari lantai 4. Baru-baru ini anak SMP loncat dari lantai 3. Karena yang diolah bukan pikirannya, tapi perasaannya, Bapak Ibu. Nah, saat ini kedua tipe kontrol guru tadi sudah dikatakan sebagai tipe yang negatif, Bapak Ibu. Jadi harus kita kurangi tipe penghukum atau sebagai tipe pembuat merasa bersalah. Yang mulai dianggap positif di sini, Bapak Ibu. Untuk era zaman sekarang ini, karena pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, tipe teman yang sudah mulai dianggap positif. Nah, di sini ada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya tersenyum jenaka. Apa yang dikatakan? Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Mungkin kamu sudah janji pada Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, di sini yang menjadi persoalan,
anak yang sudah merasa berteman dengan kita akan ketergantungan. Ketika guru lain yang mendisiplinkan, akan berbeda lagi perlakuan anak dengan guru lain. Kalau saya temannya, dia hanya akan mendengarkan kata saya. Tapi kalau gurunya Bu Ella, berganti di kelas berikutnya ke Bu Ella, Bu Ella dengan bersikap yang sama, tapi dia belum merasa bahwa dirinya sudah menjadi teman Bu Ella, maka akan ada pertentangan juga Bapak Ibu. Itu kelemahan dari bersikap sebagai teman Bapak Ibu. Lalu berikutnya, sebagai pemantau, ini juga positif. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, dengan nada seperti ini. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Jadi yang dianggap di sini sudah membawa ke dalam konsekuensi yang dilakukan oleh guru dan siswa tersebut yang sudah disepakati. Dampaknya, murid akan memahami konsekuensi Bapak Ibu. Dia sudah tahu hukumannya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Ini sudah dianggap sebagai dampak yang positif. Terakhir adalah sebagai manajer Bapak Ibu, di mana nada suaranya tulus, berbahasa tubuhnya tidak kaku. Di sini dengan bahasa seperti ini. Adik, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 kan? Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita tidak memberikan solusi, tapi bertanya agar dia yang mencari solusinya sendiri Bapak Ibu. Nah, dia akan menjawab, saya bisa menanyakan pada teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal, kan saya terlambat hari ini Pak. Baik, itu bisa dilakukan. Boleh bertanya lagi seperti ini, apalagi sikap yang harus kamu lakukan agar kamu lebih baik dari biasanya? Besok saya tidak akan terlambat lagi Pak. Mungkin itu menjadi sikap baik buat saya. Dengan cara bagaimana? Saya akan pasang jam beker, mulai dari jam 4 saya mandi, saya makan, dan saya langsung berangkat sekolah Pak. Jadi saya tidak akan terlambat. Bagus. Itu adalah perbuatan yang cukup luar biasa untuk merubah kebiasaan kamu. Nah ini dorongannya Bapak Ibu. Manajer itu hanya memberikan dorongan dengan stimulus-stimulus pertanyaan yang membuat respon dari solusi si peserta didik sendiri Bapak Ibu. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi si peserta didiknya yang akan membangun solusi yang tulus di dalam hati atau di dalam pikirannya Bapak Ibu. Nah kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini kita lakukan ketika ada kasus baik yang ringan maupun yang berat, dengan cara tingkatan yang paling bawahnya adalah menstabilkan identitas. Saya ambil contoh tadi, kasus ringannya adalah si anak ini sering terlambat ke sekolah. Maka kita harus menstabilkan dulu agar di pikirannya dia tidak sedang dimarahi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan keyakinan seperti ini. Tenang nak, bukan cuma kamu kok yang terlambat di sekolah ini. Dan Pak Andri juga yakin kok kamu itu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, hanya masih saja terlambat ya nak. Nah itu untuk menstabilkan bahwa di dalam dirinya tidak ada dampak negatif. Lalu kita dorong ke segitiga atas untuk memvalidasi tindakan yang salah dengan cara kita bertanya, adakah cara yang lebih baik untuk besok kamu tidak terlambat lagi? Nah dia mulai tuh, oh iya ini salah, maka harus diperbaiki dengan cara yang benar. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas kita? Masih ingatkah kamu? Ingat Pak, kita harus datang tepat waktu. Betul. Lalu apa konsekuensinya kira-kira ketika kamu terlambat? Oh iya Pak, konsekuensinya saya harus begini. Nah itu bagian daripada menanyakan keyakinan. Jadi pada saat kita melakukan restitusi atau pendampingan atau pembimbingan konseling seperti ini, si anak tidak akan merasa terbebani apapun Bapak Ibu yang kaitan dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada sedikit contoh
pada saat melaksanakan segitiga restitusi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Dan contoh ini hanya bagian daripada tugas saya juga dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Ada satu kasus yang akan saya perlihatkan ketika satu anak saya sering kesiangan, bukan sering, hampir selalu ya Bapak Ibu, karena tiap hari rumahnya jauh. Maka saya coba dengan restitusi. Sekarang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa. Oke. Demonstrasi kontekstual. Oh, di sini ternyata. Ini salah satu contoh bentuk ketika kita melakukan segitiga restitusi dengan berbicara langsung kepada peserta didik. Saya percepat aja biar waktunya tidak terlalu sore. Oke, kasus satu ya Bapak Ibu, peserta didik selalu datang terlambat ke sekolah sehingga mengganggu aktivitas pembiasaan. Karena anak ini selalu datang pada saat pembiasaan sedang berlangsung. Nah, ini harus dilakukan secara pribadi Bapak Ibu, tidak di tempat yang memang ada orang lain ya. Masih ada Stephen, jadi bukan satu-satunya dia. Masih ada Stephen. Iya. Nah, ini contoh face to face ketika kita melaksanakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu karena sudah mendapatkan informasi terkait segitiga restitusi, silakan boleh dicoba. Jika memang ada anak yang menurut Bapak Ibu ini adalah sebuah kasus dan pelanggaran sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Misalkan di pembelajaran olahraga, di pembelajaran agama, atau kita selaku guru kelas yang tiap hari nongkrongin, pasti akan tahu kasus apa yang dibuat oleh anak tersebut. Itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi semacam ini. Dan ini tingkatannya yang saya coba sebagai manajer Bapak Ibu, bukan sebagai teman. Jadi tidak ada pendekatan yang luar biasa, karena manajer itu lebih ke mengarahkan Bapak Ibu. Kalau teman mungkin akan saya rangkul Bapak Ibu si anak ini, karena kita perlu pendekatan yang cukup luar biasa. Baik, itu saja terkait dengan contoh yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Tapi alhamdulillah sekolah kita sudah dengan budaya positif yang cukup luar biasa. Lalu juga di sekolah kita sudah menanamkan nilai-nilai positif atau budaya-budaya yang memang sudah kita sepakati bersama, dan murid-murid kita juga sudah mulai terbiasa dengan membiasakan budaya tersebut Bapak Ibu. Saya kembali ke slide. Dengan berakhirnya penjelasan terkait dengan segitiga restitusi ini atau dengan budaya positif ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Jika memang masih ada yang ditanyakan dari hasil penjelasan saya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semua tersebut hanyalah materi Bapak Ibu. Jika kita tidak menjalankan dalam bentuk aktivitas, maka materi itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semua yang benar hanya milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri atas penyampaiannya tentang budaya positif yang sebaiknya atau seharusnya kita satu persatu
beradaptasi dengan lingkungan kelas untuk dilaksanakan, diterapkan di kelas-kelas kita. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kepada dua orang penanya mungkin yang ingin bertanya tentang budaya positif, dipersilakan. Ya, Miss Ella, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana caranya apabila maksudnya restitusi yang saya harus lakukan bagaimana. Saya punya satu siswa yang selalu bicara kasar, bicara tidak baik, perempuan. Ya. Jadi bagaimana restitusi yang saya harus lakukan? Baik. Itu yang buat saya bingung. Ya. Satu siswa ya? Oke, Bapak Ibu, jika kita merujuk kepada bimbingan dan konseling, ketika memang berhubungan dengan satu orang, itu pembimbingannya disebut dengan bimbingan individual atau bimbingan satu orang secara langsung. Bentuk restitusinya bisa dilakukan dengan cara yang tadi saya lakukan, tapi sebelumnya Bu Ella, kembali saya ke materi keyakinan kelas tadi, harus dibuat dulu keyakinan dan kesepakatan kelas. Kalau sudah ada keyakinan dan kesepakatan kelas, Bu Ella mulai untuk setiap harinya supaya mereka mulai mengenal. Jadi yang mudah-mudah aja, berarti kan si anak ini sering berbicara kotor di dalam kelas ya. Berarti kita harus membuat kesepakatannya yaitu selalu berbicara baik. Gitu kan ya Bapak Ibu? Ketika selalu berbicara baik, maka di dalam kelas si anak tersebut harus selalu berbicara baik agar si anak meyakini bahwa dengan berbicara baik dia akan dihormati oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi dampak dari nilai-nilai universalnya, dia akan merasa dihormati oleh orang lain. Nah, kaitan dengan bagaimana cara merestitusinya, memang ketika kita mau merestitusi dalam bentuk segitiga restitusi tadi, ketika sudah ada keyakinan kelas, maka bawalah si anak tersebut dengan pembimbingan secara individu. Lakukan yang tadi saya sudah lakukan, pertama dengan cara melakukan langkah awal dalam restitusi, yaitu pada tingkatan yang paling bawah dengan cara sering menstabilkan identitas. Bu Ella harus memberikan keyakinan bahwa setiap orang itu pernah kok ngomong jorok, siapapun, bahkan saya sendiri gitu, Bu Ella sendiri pernah kok ngomong jorok. Tetapi apakah kita masih harus terus seperti itu? Maka berikanlah untuk memvalidasi. Berarti dalam diri dia, oh iya ya, bukan cuma saya doang kok yang suka ngomong begini, banyak kok orang di luar sana juga yang ngomong begini. Lalu langkah kedua, Bu Ella harus bawa obrolan dengan cara agar si anak ini bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di pikiran dia, kita harus berikan stimulus bahwa ngomong jorok itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Dengan cara, tapi bisa kan kamu berbicara baik? Bisa dong Bu, masa nggak bisa sih saya ngomong yang baik? Coba kata-kata tadi kalau diganti dengan kata-kata yang baik seperti apa? Nah, si anak kan akan mulai berpikir, oh iya Bu, dengan cara begini ya Bu. Terus kan kamu sering banget nih saya dengar ngatain orang, boleh nggak kalau sekarang kata-katainnya dengan kata-kata yang positif? Oh bisa Bu, misalkan dengan cara seperti ini. Dan itu sering dilakukan Bu Ella. Kalau satu kali tidak berhasil, maka dilakukan restitusi kedua agar adanya terbiasa si anak menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir yang paling penting, ketika di kelas sudah ada keyakinan kelas, maka Bu Ella kembalikan apa keyakinan kelas kita. Ayo kita kembali ke keyakinan kita. Kalau kita yakin kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus belajar menghormati orang lain dengan cara berbicara baik. Nah, dengan seperti ini yang sudah saya coba mulai berhasil tingkatannya. Kayak kemarin apa tadi kayaknya masih terlambat ya. Dengan alasan begini, ya Pak, tadi saya terlambat naik angkutan kotanya Pak. Kalau dari rumahnya saya sudah sampai Manggarai jam sekian. Oke, saya hargai, nggak apa-apa. Tapi besok harus terus ditingkatkan lagi. Siapa? Besok saya akan begini. Jadi kan harus ada berkelanjutan restitusinya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait dengan segitiga restitusi. Ada lagi Pak Amin, silakan. Sudah? Cukup? Tidak ada lagi Bapak Ibu? Baik, terima kasih kepada Bu Ella sebagai closing statement dari Pak Tri juga tentang pendidikan restitusi pada siswa.
mungkin yang dapat saya simpulkan adalah budaya positif sangat penting bagi semua manusia untuk menyamakan perasaan dan tindakan dengan tanggung jawab terhadap norma atau keyakinan, untuk mencapai keberadaban yang hakiki, untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang lahir dari keinginan diri sendiri. Dari saya, Hasan Umar Arifin, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.